Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Dr. Usman M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pendekatan dan strategi pembelajaran IPA. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada sore hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang semata sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni belajar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti sekarang ini yang kita alami. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami. Saya sendiri atas nama Ernawati, di samping saya atas nama Hairan Nur, dan di sampingnya atas nama Kak Kera, di sampingnya lagi atas nama Hasnah, dan yang paling ujung atas nama Nurhikmah. Baik, untuk memaparkan materi pertama, saya persilahkan kepada Saudari Hasnah untuk mempresentasikan makalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pembahasan saya yaitu metode pembelajaran kuantum. Nah, metode pembelajaran kuantum adalah metode pembelajaran yang berfokus pada cara kerja otak dan gaya belajar peserta didik dengan menggabungkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik dalam proses belajar. Nah, dalam pembelajaran akan jauh lebih sebelumnya saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang atas nama Pak Dr. Usman. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para moderator, para audiens yang telah memperhatikan saya. Kemudian saya akan membahas tentang model pembelajaran kuantum. Jadi model pembelajaran kuantum adalah model pembelajaran yang berfokus pada cara kerja otak dan gaya belajar peserta didik dengan menggabungkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik dalam proses belajar. Kemudian dalam pembelajaran akan jauh lebih efektif apabila fisik, mental, dan emosional peserta didik dilibatkan. Bagi teman-teman di sini yang sudah mengajar, pasti akan lebih semangat juga mengajar ketika peserta didik itu merespon secara aktif ke materi yang diajarkan. Nah, kemudian dalam kelas peserta didik sebenarnya juga tergantung dari gurunya. Kalau misalnya gurunya mengajar dengan cara menyenangkan, pasti peserta didik juga akan senang mengajar. Tapi kalau misalnya guru yang mengajar itu membuat suasana menjadi
tegang, maka peserta didik juga otaknya itu menjadi tidak bisa berpikir dengan baik. Kemudian setiap peserta didik memiliki potensi untuk belajar, tinggal bagaimana kreativitas gurunya dalam membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Nah, dalam model pembelajaran kuantum, pendidik menggabungkan berbagai teori dan konsep tentang otak manusia, gaya belajar, dan potensi manusia, di mana ketiga potensi tersebut akan dijelaskan lebih rinci oleh pemateri selanjutnya. Kepada moderator saya kembalikan. Yang baik, terima kasih Saudari Hasna atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Saya akan memaparkan sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Agus Rahman MAD selaku dosen pengampu mata kuliah pada sore hari ini, dan saya banggakan teman-teman sekalian yang turut andil dalam kelas ini. Baik, adapun teori mengenai teori otak kanan dan otak kiri dalam pembelajaran. Nah, otak kiri ini berfungsi dalam hal-hal yang berkaitan dengan analisa, logika, dan matematika. Otak kiri dikenal sebagai otak yang logis, yang berfungsi untuk memproses informasi yang logis dan sistematis. Fungsi utama dari otak kiri ini meliputi pengelolaan informasi yang sistematis dan serta dalam penggunaan bahasanya. Kemudian otak kanan. Nah, otak kanan ini lebih dominan dalam aspek imajinasi, kreativitas, dan intuisi. Otak kanan ini berfungsi secara acak dan tidak beraturan. Fungsi dari otak kanan ini terkait mengenai emosi, perasaan, dan kreativitas. Nah, dalam pembelajaran kuantum, otak kanan ini lebih cenderung ke dalam cara melibatkan peserta didik, menghadirkan kreativitas atau menimbulkan kreativitas baru, dan memotivasi peserta didik untuk belajar agar proses belajar mengajar yang dapat terlaksana dengan menyenangkan, dan ada feedback atau umpan balik antara peserta didik dan pendidik. Jadi otak kanan dan otak kiri ini memiliki kaitan dengan pembelajaran kuantum. Jadi dalam model pembelajaran kuantum menyeimbangkan aktivitas antara kedua belahan otak kiri dan otak kanan. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus kepada pengembangan keterampilan kognitif. Jadi pembelajaran yang dikembangkan melalui keterampilan kognitif atau yang dipaparkan melalui keterampilan kognitif diolah oleh otak kiri. Namun pembelajaran yang melibatkan perasaan dan emosional itu sendiri dilibatkan atau diolah oleh otak kanan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Usman MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan terima kasih telah membersama kami dalam proses mata kuliah ini. Oke, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya belajar.
Sebelumnya saya ingin tahu nih bagaimana kabar teman-teman. Apa kabar teman-teman, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Kemudian ada saya berharap selalu saya mengumpulkan materi teman-teman bisa memperhatikan saya dengan seksama. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya belajar. Nah, teman-teman ini kan nantinya akan menjadi guru ya. Jadi kita harus mengetahui, insya Allah. Jadi kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu gaya belajar. Nah, gaya belajar itu adalah salah satu strategi untuk mengetahui kompetensi siswa pada awalnya. Kemudian di sini saya akan membahas gaya belajar yang berkhusus dengan 3 poin. Bisa teman-teman lihat di slide di atas. Yang pertama ada gaya belajar auditory, kemudian gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Oke, pertama kita akan membahas mengenai gaya belajar auditory. Nah, untuk teman-teman yang sudah berprofesi menjadi guru, sepertinya sudah tidak asing lagi ya dengan pembahasan yang di atas gaya belajar. Namun tidak apa-apa, mari kita mengulang kembali materi kita pada hari ini. Oke, yang pertama gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory, apa sih kira-kira gaya belajar auditory itu? Gaya belajar auditory itu adalah di mana siswa itu cenderung memproses informasi atau menerima informasi melalui pendengaran, seperti itu. Kemudian selanjutnya gaya belajar visual. Nah, beralih ke gaya belajar auditory, kemudian ke gaya belajar visual di mana siswa itu cenderung menerima informasi atau memproses informasi melalui penglihatan. Nah, jadi tadi gaya auditory itu melalui pendengaran, kemudian gaya belajar visual itu melalui apa? Penglihatan. Kemudian selanjutnya gaya belajar kinestetik, di mana siswa ini cenderung menerima informasi atau memproses informasi melalui sentuhan fisik atau pengalaman. Nah, selanjutnya di sini kan hanya pengertian. Kemudian saya akan membahas lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jika dilihat kalau gaya belajar auditory dia lebih mengarah kepada pendengaran. Otomatis kelebihannya tentu pada pendengaran. Kemudian apa sih kira-kira kekurangannya? Kekurangannya adalah ketika misalnya guru memberikan informasi dia melalui gambar, otomatis pada siswa yang mempunyai gaya belajar auditory dia akan lebih susah untuk memahami materi tersebut. Nah, begitupun untuk gaya belajar visual, kelebihannya pasti terlihat pada penglihatan. Jadi untuk siswa yang memiliki gaya belajar dengan pendengaran, otomatis dia akan kurang pada proses pembelajaran menggunakan gaya belajar visual. Begitupun dengan kinestetik. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada nggak yang pernah melihat COC, Class of Champions? Iya kan? Ada nggak yang pernah melihat pada season kedua yang menghafal kartu? Kalau kira-kira saya nanya, yang pernah lihat nih, untuk menghafal kartu itu kira-kira dia menggunakan gaya belajar apa? Coba teman-teman, ada tahu nggak? Apa? Visual. Nah, benar sekali. Jadi pada saat di COC itu ada menghafal kartu. Nah, dia itu memvisualisasikan kartu itu dalam otaknya dengan menggunakan gambar. Jadi dia lebih cepat tangkap akan gambar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk akomodasinya sendiri, gaya belajar auditory itu bisa menggunakan biasa kan ada anak yang gaya belajarnya dia dengan cara mendengarkan, entah itu mendengar musik ataupun mendengar audio pembelajaran, kan seperti itu. Kemudian untuk gaya belajar visual, ada siswa yang melihat dengan gambar. Kan biasa ada guru yang memberikan pembelajaran, dia memutar video di depan. Nah, itu akan lebih ditangkap untuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik, di mana untuk gaya belajar kinestetik ini siswa dia lebih cenderung untuk ikut andil dalam lingkungan. Kayak misalnya kita membuat diskusi atau kayak proses pembelajaran yang melibatkan siswanya langsung ke dalam pembelajaran itu. Nah, mungkin itu untuk gaya belajar auditory dan gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik. Saya kembalikan kepada moderator. Saudari Nur Hikmah, kepadanya dipersilakan. Terima kasih.
selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Selanjutnya yaitu istilah tentang manusia dan pengembangan potensi. Yang pertama itu potensi diri. Potensi diri ini merujuk pada kemampuan, keterampilan atau bakat yang dimiliki tetapi belum sepenuhnya dieksploitasi atau dikembangkan. Pengembangan potensi diri ini merupakan proses yang memungkinkan seseorang mampu mencapai prestasi atau tujuannya. Karena dengan pengembangan potensi diri ini akan lebih tinggi, akan memungkinkan seseorang mencapai prestasinya. Selanjutnya yaitu pengembangan diri, yaitu proses secara sadar meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas personalnya untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu realisasi diri atau self actualization. Ini keadaan di mana seseorang mencapai potensi maksimalnya, menjadi versi terbaik dari dirinya. Orang yang mencapai realisasi diri ini cenderung memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, merasa terpenuhi secara pribadi dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Yang keempat yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami dan mengelola serta memanfaatkan emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun emosi orang lain. Kecerdasan emosional ini dianggap sebagai aspek penting dalam pengembangan potensi manusia karena berperan dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu growth mindset. Ini merupakan pandangan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Orang dengan growth mindset ini cenderung lebih terbuka terhadap tantangan karena dia melihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses belajar. Selanjutnya itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral, etika dan perilaku baik yang dapat mendukung pengembangan diri dan interaksi sosial yang positif. Selanjutnya yaitu skill development atau pengembangan keterampilan. Ini merupakan aspek penting dalam memaksimalkan potensi manusia. Ini mencakup proses pembelajaran dan pelatihan untuk mengasah kemampuan khusus. Yang kedelapan yaitu kesejahteraan psikologis. Tujuan diri dan merasa mampu menghadapi tantangan. Aspek ini penting dalam pengembangan potensi karena kesejahteraan mental dan emosional yang baik memungkinkan individu untuk berpikir jernih. Selanjutnya yaitu keyakinan diri atau self-efficacy. Ini keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisir dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini dorongan untuk melakukan sesuatu karena minat dalam diri sendiri, bukan karena imbalan eksternal. Motivasi ini sangat penting untuk pengembangan potensi dalam jangka panjang. Sedangkan selanjutnya yaitu pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning, yaitu konsep proses belajar tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan formal, tetapi terus berlangsung sepanjang hidup. Yang terakhir yaitu pencapaian diri. Ini merupakan dorongan untuk meraih tujuan atau
atau hasil yang diinginkan, baik dalam bentuk prestasi akademik, profesional, ataupun pribadi. Motivasi ini sangat penting dalam proses pengembangan potensi manusia karena tanpa dorongan untuk meraih sesuatu, proses pengembangan diri akan terhambat. Mungkin itu penjelasan tentang istilah manusia dan pengembangan potensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati, saya dosen pengampu mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran KI yang berbasis teknologi. Kepada Dr. Mas, saya ucapkan terima kasih juga. Jadi pembahasan kali ini, maaf, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi materi yang saya kebawakan itu manusia sebagai makhluk belajar mengajar. Sebenarnya materi ini saya berhubungan tadi dengan pembahasan sebelumnya kan, yang di mata kuliah yang lain kan potensi manusia, istilah manusia. Jadi di mana manusia itu sejak lahir memiliki potensi, yang di mana potensinya itu untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi sejak lahir itu manusia itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui entah itu pengetahuan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Jadi dalam pembelajaran kuantum itu manusia sebagai makhluk belajar mengajar itu ada beberapa poin. Yang pertama, dalam pembelajaran kuantum itu interaksi dua arah. Maksudnya interaksi dua arah ini di mana peran guru dan peserta didik tidak terjadi situasi yang kaku. Tidak terjadi situasi yang kaku itu maksudnya ada hubungan timbal balik antara peserta didik, ada hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Jadi dan pemahaman peserta didik. Yang kedua itu lingkungan belajar, transfer ilmu saja atau informasi, tetapi melibatkan pengalaman, emosi dan interaksi sosial. Jadi manusia itu belajar dari pengalaman mereka sendiri, dan melalui pengalaman tersebut mereka mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga itu pemanfaatan potensi unik. Pemanfaatan potensi unik ini maksudnya setiap individu itu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam sehari-hari. Jadi keterampilan tersebut dikembangkan bagaimana bisa peserta mengekspresikan bagaimana potensinya, bagaimana keterampilannya. Jadi yang selanjutnya itu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini maksudnya ini kerjasama antara guru dan peserta didik. Jadi bukan hanya peserta didik bukan hanya pengajar atau pendidik yang berperan aktif, tetapi keduanya berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, belajar pengalaman dan refleksi. Maksudnya ini model pembelajaran kuantum memanfaatkan pendekatan belajar berbasis pengalaman sebagai sumber utama pembelajaran. Saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada tanggapan maupun tambahan dari teman-teman sekalian mengenai makalah kami. Khusus yang mengirim, iya, khusus yang mengirim Ustaz. Harus buat informasi baru. Jadi kepada saudari Andi. Terima kasih atas kesempatan ini.
menerapkan metode secara holistik, metode pembelajaran secara holistik atau secara menyeluruh dari berbagai aspek. Untuk itu saya secara personal sudah memahami secara konsep dari penjelasan dari teman-teman pemateri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya meminta contoh kompleks penerapan pembelajaran kuantum di dalam kelas yang mungkin bisa dipaparkan oleh teman-teman pemateri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dan sanggahannya dari saudari Andita. Itu selanjutnya jika masih ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman sekalian. Ketua Rombongan Ustaz. Wajib bertanya. Bertanya Ki. Pertanyaannya itu Bertanya Ki. Wajib. Berdoain. Dipersilakan Makit. Wah, ribut. Rapat Ustaz tidak memungkinkan. Kepada saudara Sulaiman, dipersilakan. Dari jam 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Yang saya hormati Bapak Pemangku Mata Kuliah Dr. Usman MAG yang sedianya hadir bersama kita, dan yang saya hormati pula pada para pemateri di atas yang luar biasa membawakan materi, dan yang saya hormati pula para teman-teman yang sempat hadir pada sore hari ini. Mengenai pembahasan materi tentang kuantum, tadi dijelaskan ada beberapa penjelasan tentang kiri, kanan, kemudian pembelajaran dari model visual, ini bagaimana metode ini memfokuskan kepada melatih penglihatan siswa, kemudian audio melatih pendengaran siswa, yang terakhir tadi perspektif sentuhan, itu yang saya pahami. Kemudian ketika diperhadapkan dengan persoalan di kurikulum merdeka, apalagi dalam tanda kutip sekolah luar biasa, saya garis bawahi sekolah luar biasa. Jadi kurikulum merdeka itu memberikan beberapa hal yang mungkin tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya, di mana yang mungkin guru memberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya itu fokus pada kompetensi siswa di setiap jenjang pendidikan. Siswa diberikan pilihan untuk bebas untuk memilih yang mereka sukai. Jadi kaitannya dengan sekolah luar biasa, saya ingin meminta pandangan dari pemateri. Tadi kan bisa visual, audio visual, dan terakhir estetik. Jadi dalam kurikulum merdeka, ini kan guru diberikan kebebasan. Artinya begitupun peserta didik tidak diberikan diberikan juga kebebasan untuk bagaimana caranya belajar. Jadi makanya apakah kehadiran kurikulum merdeka ini bisa setidaknya sekolah luar biasa ini tidak lagi dibutuhkan. Jadi kan ini apakah bisa dia dengan segala kelebihannya mampu untuk tidak lagi memberikan tidak lagi bisa menggantikan kehadiran dari sekolah luar biasa itu. Karena secara tidak langsung
tadi saya baca sejarahnya, ternyata sekolah luar biasa itu sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka itu sendiri. Jadi yang mau tidak mau yang hadirkan itu secara tidak langsung dipotongi dalam pendidikan atau subordinat dalam pendidikan. Jadi saya mau meminta pandangan dari materi dari segala kelebihan atau keunggulan dari kurikulum merdeka, bisa tidak dengan apa namanya dengan tadi materi model-model pembelajaran itu bisa diberikan kepada siswa-siswa berkebutuhan khusus, meskipun itu tidak lagi di dalam bentuk sekolah luar biasa. Jadi saya kira seperti itu, moderator. Terima kasih atas kesamparannya saya memberikan. Saya dari dulu. Terusnya begini nanti ya. Untuk menjawab dua pertanyaan, coba ya kan ditampilkan dulu link. Saya belum tahu. Saya kira tadi itu kalau di tiap kelompok bisa mengakses itu materinya, ternyata hanya kelompok itu saja yang bisa mengakses materi itu. Coba masuk di topik topik 3, masuk ke sesi ketiga, sesi 4 ya, sesi 4. Itu yang terakhir tadi yang paling di bawah. Sesi perkuliahannya sebelah kanan. Sebelah kiri. Kanan tak. Turun dulu. Itu ya, itu yang di sebelah. Ya, coba cek itu. Kalau diklik itu gimana itu? Tak muncul ya? Oh, coba masuk di bagian di atas lagi. Hitam. Terus di atas lagi. Sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran ya ini yang keempat. Coba klik di situ ya. Kiri apa itu di situ? Bahan pembelajaran. Tidak ada sama sekali yang bisa dikerja di situ ya. Tidak sama dibanding saya dulu, sehingga di saya sama-sama di sana dulu kan, yang udah saya dulu. Nanti di semester depan mungkin itu ada yang dipraktek. Saya coba dulu ya, yang di atas tadi itu ya di sisi. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Adapun kesimpulan dari makalah kami ini, mengajar sebagai makhluk manusia, ya, sebagai makhluk manusia perlu adanya yang namanya belajar. Jadi dari belajar kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dari yang sudah kita ketahui menjadi dapat kita kembangkan kembali. Jadi sebagai makhluk yang secara alami terus belajar dan mengajar, agar kita dapat memiliki kemampuan untuk menyerap informasi melalui berbagai cara sesuai dengan karakteristik kita masing-masing, sesuai dengan gaya belajar yang kita sukai masing-masing. Jadi model pembelajaran kuantum ini adalah model pembelajaran yang menyenangkan, yang menggabungkan antara gaya belajar dan yang menggabungkan antara cara belajar dan cara kerja kita dalam belajar. Mungkin itu saja dari kami.
Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Hasna dari kelompok 2. Kepada dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan pada pertemuan minggu lalu. Pertanyaan pertama dari saudari Andi Tenri Chandra Dewi. Pertanyaannya adalah, berikan contoh konkret tentang metode pembelajaran kuantum di kelas. Oke, jadi dalam pembelajaran kuantum, contoh yang dapat diterapkan guru adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman, seperti menggunakan poster yang dapat membangkitkan motivasi siswa. Guru juga dapat membangun kepercayaan diri siswa. Contoh lainnya yaitu guru menyajikan materi menggunakan diagram, gambar atau video untuk membantu siswa dengan gaya visual, menggunakan cerita atau diskusi untuk gaya belajar auditori, dan melibatkan aktivitas fisik seperti simulasi untuk gaya belajar kinestetik. Selain itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi agar bekerja sama menyelesaikan tugas, sehingga siswa dapat berbagi pengetahuan dengan temannya. Guru dapat memberikan tugas proyek untuk menciptakan sesuatu yang relevan dengan materi yang diajarkan. Kemudian, guru dapat memanfaatkan teknologi yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Jadi, penerapan pembelajaran kuantum berpusat pada siswa dengan menggabungkan keterlibatan emosional, penggunaan teknologi, kolaborasi, dan pembelajaran berbasis proyek, sehingga guru dapat membantu siswa belajar secara holistik, efektif, dan lebih mendalam. Jawaban dari pertanyaan saudara Sulaiman. Oke. Kurikulum Merdeka dan pembelajaran kuantum memiliki kesamaan dalam mendorong pembelajaran yang fleksibel, holistik, dan berpusat pada siswa dengan menekankan pentingnya lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, serta memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih minat belajarnya. Namun, kurikulum merdeka dan pembelajaran kuantum tidak bisa menggantikan kebutuhan sekolah luar biasa, karena peran sekolah luar biasa lebih spesifik dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, dan perlu digarisbawahi bahwa sekolah luar biasa adalah pendidikan yang dirancang khusus untuk memberikan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Kurikulum merdeka dan pembelajaran kuantum tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan gangguan penglihatan atau pendengaran yang mungkin memerlukan alat atau metode yang hanya disediakan oleh sekolah luar biasa yang gurunya memiliki pelatihan dan keterampilan khusus untuk mendukung siswa dengan berbagai keterbatasan. Sekolah luar biasa adalah lingkungan yang aman bagi siswa berkebutuhan khusus. Jadi intinya, peran sekolah luar biasa tidak bisa digantikan, apalagi dalam memberikan dukungan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus.